Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu pengajaran atau isu teologis terkait dengan hoax Lucifer, nama iblis. Jadi tema kita hari ini membahas tentang hoax Lucifer sebagai nama dari iblis. Saya mulai dengan opening statement saya. Selama berabad-abad kata Lucifer telah dimaknai secara negatif sebagai sinonim atau bahkan disebut sebagai nama diri dari iblis. Hal ini tentu saja merupakan kesalahan eksegesis terkait studi semantik. Di sini kita akan membahas satu isu penting tentang Lucifer dan menjawab pertanyaan, benarkah Lucifer adalah nama iblis? Setiap orang Kristen bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang suatu hal. Namun pertanyaannya adalah apakah keyakinan itu didasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya? Sebuah kebenaran yang sesungguhnya adalah hakiki, tidak dapat berubah ataupun diubah karena bersumber dari pribadi yang tak terbatas dan sempurna. Hanya Alkitab saja yang seharusnya menjadi kedaulatan dan otoritas tertinggi bagi kita dalam hal keyakinan dan tingkah laku kita. Apa yang dikatakan Alkitab harus menjadi penentu dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Karena itulah setiap asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan harus diuji oleh pernyataan yang jelas dari Alkitab. Nah, sekarang saya akan menjelaskan arti dari kata Lucifer. Arti dari kata Lucifer. Istilah Lucifer tidak terdapat dalam naskah asli Alkitab Ibrani maupun Yunani. Kata Lucifer ini pertama kali muncul dalam Alkitab terjemahan Latin Vulgata di abad ke-4 dan kemudian diikuti oleh terjemahan King James Version di abad ke-17. Kata Ibrani Hillel dalam Yesaya 14 ayat 12 padanannya dalam bahasa Yunani Septuaginta adalah Heos Poros yang diterjemahkan dengan Lucifer dalam versi Latin Vulgata dan diikuti oleh King James Version. Namun dalam New International Version termasuk juga terjemahan Tape dan beberapa terjemahan Inggris lainnya menerjemahkannya dengan Morning Star, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bintang fajar atau bintang timur yang artinya bersinar atau pembawa terang. Jadi kata bintang fajar dan bintang timur itu sinonim dengan kata Inggris Morning Star, dengan kata Latin Lucifer dan kata Yunani Heos Poros. Semuanya merupakan terjemahan dari kata Yunani Hillel. Karena itu secara semantik tidak seharusnya semua kata sinonim tersebut dibedakan pengertian dan maknanya. Nah, nama iblis adalah Lucifer itu merupakan hoax. Nah, saya akan tunjukkan faktanya. Fakta pertama, istilah Lucifer tidak ada dalam naskah asli Alkitab, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Kata Lucifer tidak ada dalam naskah asli Alkitab, baik Ibrani maupun Yunani. Kata Lucifer ini muncul dalam Vulgata di abad ke-4, itu Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Santo Jeremy dari naskah Septuaginta. Dalam Vulgata, kata Lucifer ini muncul hanya 3 kali di 3 bagian Alkitab yang berbeda. 2 kali muncul dalam Perjanjian Lama dan 1 kali dalam Perjanjian Baru. Seperti berikut ini. Pertama di dalam Ayub 11 ayat 17. Ayub 11 ayat 17 versi Perjanjian Lama Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru tertulis, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Dalam terjemahan Latin Vulgata ayat ini berbunyi et quasi meridianus fulgor consurget tibi en vesperam et cum te costumtum putaris aris ut Lucifer. Kata Latin Lucifer yang berarti cahaya pagi, pembawa terang, atau bersinar dalam ayat ini terjemahkan dari kata Yunani, Posporos dalam Septuaginta berasal dari kata Ibrani kabor yang berarti cahaya pagi atau pembawa cahaya. Dan dalam ayat ini kata Lucifer dipakai secara netral oleh Jopar orang Naama
sebagai bahasa kiasan pada saat ia berbicara kepada Ayub. Jadi konteksnya, kata Lucifer di sini dipakai secara netral oleh Jopar orang Naamah sebagai bahasa kiasan pada saat ia berbicara kepada Ayub. Sekarang teks yang kedua, Yesaya 14 ayat 12. Di dalam Yesaya 14 ayat 12, versi Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia tertulis, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dalam terjemahan Latin Vulgata, ayat ini berbunyi, Guomodo sesidisti de sailo Lucifer, cui mane oriebaris corusti, interam cui vulnerabas gentes. Kata Latin Lucifer yang berarti cahaya pagi, pembuat terang atau bersinar dalam ayat ini terjemahkan dari kata Yunani Posporos dalam Septuaginta, dari kata Ibrani Helel yang berasal dari kata halal, yang dalam naskah Ibrani Masoret berarti memuji. Kata Helel ini menunjuk pada bintang timur atau bintang fajar yang saat ini dikenali dengan planet Venus. Ayat ini telah ditafsir dan dianggap sebagai kiasan dari kejatuhan iblis di masa lalu oleh beberapa penafsir Alkitab. Namun iblis sama sekali tidak ada disebutkan dalam teks ini. Tidak ada disebutkan dalam seluruh pasal, bahkan di seluruh kitab Yesaya. Dari aspek historis, ayat ini harus ditafsirkan sebagai benar-benar nubuat atas kejatuhan Raja Babel. Jadi konteks ayat ini ya, tidak ada sama sekali menyebutkan bahwa ayat ini menunjuk kepada iblis. Tetapi oleh beberapa penafsir tertentu, ayat ini dianggap merujuk kepada iblis. Tapi dalam teks ini, dalam keseluruhan pasal, bahkan dalam seluruh kitab Yesaya, tidak ada disebutkan bahwa bintang timur, putra fajar itu adalah iblis. Tidak ada. Nah sekarang teks 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19, versi Alkitab Indonesia Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia tertulis, dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyising, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Dalam terjemahan Latin Vulgata, ayat ini berbunyi, et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene paticis attendendes quasi lucerna lucenti in caligonoso lochodores dis inclusecan et Lucifer oriatur in cordibus petris. Kata Latin Lucifer berarti cahaya pagi, membuat terang atau bersinar. Dalam ayat ini terjemahkan dari kata Yunani posporos yang berarti cahaya pagi atau pembawa cahaya. Kata Lucifer dalam ayat ini dari aspek konteks. Kata Lucifer dalam ayat ini dari aspek konteks keseluruhan jelas merujuk kepada Yesus Kristus, bukan merujuk kepada iblis. Jelas merujuk bintang timur atau Lucifer di situ. Ya, Petrus katakan sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Itu merujuk kepada Yesus Kristus, bukan merujuk kepada iblis. Jadi penggunaan kata Latin Lucifer di situ merujuk kepada Yesus. Nah, perhatikan saya, berdasarkan perbandingan atas ketiga ayat tersebut, Ayub 11 ayat 17, Yesaya 14 ayat 12, dan 2 Petrus pasal 1 ayat 19, di mana kata Lucifer muncul dalam bahasa Latin versi Vulgata, maka jelas bahwa hanya dalam Yesaya 14 ayat 12 kata Lucifer itu ditafsirkan, sekali lagi ditafsirkan, dan dianggap oleh beberapa orang secara subjektif sebagai nama kiasan dari kejatuhan iblis. Nah, sedangkan dua bagian lainnya secara pasti sama sekali tidak merujuk kepada iblis. Di Ayub 11 ayat 17 dan 2 Petrus 1 ayat 19. Justru sebaliknya dalam 2 Petrus 1 ayat 19, kata Lucifer secara kontekstual, kata Lucifer atau bintang timur di situ secara kontekstual dapat dipastikan merujuk kepada figur atau pribadi Yesus Kristus. Dan ini didukung oleh ayat-ayat lain yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai sumber cahaya. Misalnya dalam Lukas 1 ayat 78, Efesus 5 ayat 14, dan Wahyu 22 ayat yang ke-16. Jadi faktanya yang pertama jelas sekali bahwa, nah faktanya, fakta pertama tadi,
Istilah Lucifer tidak ada dalam naskah asli Alkitab. Ya, dan ketika istilah itu muncul dalam Vulgata, bahasa Latin, Alkitab bahasa Latin Vulgata, maka Lucifer yang muncul itu ya tidak menunjuk kepada iblis atau nama iblis. Bahkan di dalam kitab 2 Petrus tadi, pasal 1:19, kata Lucifer dalam bahasa Latin itu muncul merujuk kepada Yesus Kristus. Saudara bisa baca lagi di dalam 1 Petrus pasal yang ke 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Nah, sekarang fakta yang kedua. Fakta yang kedua yang hendak saya bagikan untuk menunjukkan bahwa menyebut iblis dengan nama Lucifer jelas merupakan hoax karena tidak ada di Alkitab. Fakta kedua, nama dan gelar iblis dalam Alkitab. Iblis termasuk dalam golongan malaikat-malaikat kerubim, Yeskiel 28:14. Dan rupanya dia adalah ciptaan yang tertinggi, Yeskiel 28 ayat 12. Bahwa iblis atau setan termasuk malaikat golongan kerubim itu didukung oleh teks Masoret. Terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan ITB, Alkitab Indonesia terjemahan baru dikatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Dalam teks Masoret adalah engkau adalah kerub, engkau adalah kerub. Nah, kerub yang tertinggi di antara kerubim ini jatuh dalam kesombongan karena kemegahnya. Ia kemudian dikenali dalam Alkitab sebagai iblis. Tidak dikenali sebagai Lucifer, tapi dikenali sebagai iblis. Nah, berikut nama dan gelar-gelar yang disebutkan dalam Alkitab untuk iblis. Yang pertama, kata iblis yang dalam Alkitab King James Version diterjemahkan dengan Satan berasal dari bahasa Ibrani Satan, yang dalam bahasa Yunani disebut Satanos, yang artinya pemberontak atau musuh. Jadi Satan, kata Ibrani Satan, dan Satanos, atau dalam versi King James disebut sebagai Satan, ya, artinya adalah pemberontak, artinya adalah musuh, lawan. Kata ini muncul dalam King James Version ditemukan sebanyak 19 kali dalam Perjanjian Lama dan 36 kali dalam Perjanjian Baru. Ayat-ayatnya Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, 1 Tawarik 21 ayat 1, Ayub 1 ayat 17, Zakaria 3 ayat 1, Matius 4 ayat 10, Lukas 10 ayat 18-19, 2 Korintus 2 ayat 11, 1 Timotius 1 ayat 20, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, Wahyu 12, dan Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, ayat 7 sampai ayat 10. Saudara bisa cek di ayat-ayat itu. Nah, kemudian yang kedua, kata lain yang digunakan untuk iblis dalam King James Version adalah devil. Devil yang muncul sebanyak 35 kali berasal dari kata Yunani diabolos, yang berarti pendakwa, pemfitnah, pendusta. Matius 13 ayat 39, Yohanes 13 ayat 2, Efesus 6 ayat 11, Yakobus 4 ayat 7, Wahyu 12 ayat 10. Selanjutnya, nama dan gelar lain yang diberikan kepada iblis adalah naga, yang dalam bahasa Yunani drakon, yang secara harafiah berarti ular yang besar atau binatang yang dahsyat. Wahyu 12 ayat 2 sampai 3, ayat 7, ayat 9, Wahyu 20 ayat 2. Gambaran iblis sebagai naga ini menunjukkan kelicikan dan penipuannya. Dia itu pendusta. Nah, selain itu iblis juga dikenali sebagai Belzebul, artinya adalah penghulu setan. Matius 10 ayat 25, Markus 3 ayat 22, Lukas 11 ayat 15, 18 dan 19. Nah, nama tersebut berasal dari bahasa Kasdim yang berarti penghulu dari yang berterbangan. Istilah ini muncul 4 kali dalam Perjanjian Lama sebagai Baal Jebub, 2 Raja-Raja, 1 ayat 2 ayat 3 ayat 6 ayat 16. Dan diidentifikasi sebagai Allah di Ekron. Ini dihubungkan dengan penyembahan berhala di Kanaan, karena itu ia dinamai Baal Jebub. Nah, dan ada beberapa gelar dan sebutan lain yang langsung ditujukan kepada iblis. Namun tidak satu pun dari gelar atau rujukan itu yang menyebut iblis dengan sebutan, gelar atau nama diri Helel, atau Lucifer, atau Morning Star, atau bintang timur, bintang fajar. Tidak ada sama sekali.
Dengan demikian tidaklah berlebih-lebihan apabila saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa istilah Hellel, Latinnya Lucifer, istilah Ibrani Hellel, Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, Indonesianya bintang timur atau bintang fajar. Orang-orang yang menyebut istilah itu sebagai sinonim atau bahkan nama diri dari iblis adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan semantik dalam studi eksegesis. Karena di dalam Alkitab jelas disebutkan nama-nama iblis. Satan, Satanos, Diabolos, Drakon, Beelzebul. Tidak ada sebutan untuk iblis itu Lucifer. Tidak ada sama sekali dalam Alkitab. Ya. Karena itu orang-orang yang mengatakan iblis sebagai Lucifer itu salah kaprah. Adalah orang-orang yang melakukan kesalahan semantik dalam studi eksegesis. Nah, pertanyaannya, dari mana munculnya pandangan atau pendapat yang keliru tentang nama iblis itu adalah Lucifer? Asalnya dari menafsir Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Ada banyak diskusi yang dilakukan mengenai arti dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Di sana dikatakan, wah, engkau telah jatuh, bintang timur, putra fajar. Nah, paling sedikit ada 3 tafsiran yang menonjol mengenai Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 14 ini. Yang pertama, mengatakan ini adalah sebuah mitologi Kanaan yang dikenali dari ras Samra, tablet. Ya, ras Samra tablet berasal dari abad ke-15, ditemukan di kota Ugarit. Istilah bintang timur, Hellel, dan bintang fajar, Syakar, keduanya adalah nama dewa dalam mitologi Kanaan. Nah, tafsiran yang kedua menunjukkan kepada Raja Babel yang jatuh karena kesombongannya. Ada 2 kemungkinan Raja Babel yang dirujuk dalam ayat ini, yaitu yang pertama Nebukadnezar, dan yang kedua Raja Babel yang digelari Hellel bin Syakar. Nah, tafsiran yang ketiga, ayat itu mengacu kepada kejatuhan iblis. Nah, terkait itu, pandangan pertama kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penafsiran yang normal dan wajar. Karena tidak ada pembenaran untuk memasukkan mitologi semacam itu ke dalam teks. Sedangkan pandangan kedua merupakan pandangan yang sangat masuk akal bagi penafsiran historis. Karena memang ayat itu secara historis merujuk kepada Raja Babel. Entah itu Nebukadnezar ataukah Hellel bin Syakar. Sedangkan pandangan yang ketiga yang menyatakan bahwa ini mengacu kepada kejatuhan iblis semata-mata adalah pandangan tafsiran alegoris dengan mengabaikan arti historisnya. Nah, bagaimana dengan pandangan pendapat saya? Saya sepakat bahwa secara historis Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 benar-benar menubuatkan tentang kejatuhan Raja Babel. Secara historis, saya bisa lihat konteks keseluruhannya. Tidak ada menyebutkan iblis di situ, tapi secara historis itu menyebut Raja Babel. Namun karena ayat tersebut melebihi segala sesuatu yang dapat dikatakan sebagai sekedar nubuatan historis bagi seorang raja di bumi, yaitu Raja Babel, maka pertanyaannya, apakah Yesaya hanya sekedar menubuatkan tentang kejatuhan seorang pemimpin sejarah Babel pada saat ia menyampaikan nubuat ini, ataukah juga tentang figur lain di balik nubuat itu? Karena itu di sini saya ingin menjelaskan bahwa ayat Yesaya 14, Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 harus ditafsir berdasarkan hukum referensi ganda atau the law of double reference, yaitu satu teks nubuat yang membicarakan 2 peristiwa yang berbeda dan terpisah jauh, di mana penggenapan yang satu terjadi dalam kala kini dan lampau atau kala kini dan akan datang. Jadi menurut hukum referensi ganda atau the law of double reference, ayat-ayat Alkitab yang berisi nubuat bisa menunjuk pada 2 peristiwa yang dipisahkan oleh sebuah periode waktu yang signifikan, namun nampaknya menyatukan keduanya menjadi sebuah gambaran yang meliputi periode waktu itu. Meskipun jarak waktu tidak jelas terlihat dalam ayat tersebut, jarak ini menjadi jelas terlihat ketika kita mempelajari ayat-ayat lainnya. Secara normal,
dan literal ketika disampaikan secara normal dan literal ini. Ketika disampaikan, teks di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini berisi dibuat historis tentang kejatuhan Raja Babel. Namun, gambaran yang dinarasikan dalam teks tersebut jauh melampaui gambaran seorang manusia. Karena itu teks ini juga dianggap menyingkapkan figur lain di masa lalu yang diidentifikasi sebagai iblis. Atau dengan kata lain, di dalam ayat nubuatan ini, iblis dipersonifikasikan di bawah figur Raja Babel. Metode penafsiran nubuat seperti ini dikenali juga dengan istilah sensus plenior, yaitu adanya makna ganda dalam suatu nubuatan Alkitab. Nah, karena itu berdasarkan penjelasan di atas, jika Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 memang dimaksudkan mengacu pada iblis, maka lebih tepat menyebutnya sebagai personifikasi dari iblis di bawah figur Raja Babel. Jadi bukan hanya personifikasi, jadi bukan mengacu kepada iblis semata-mata seperti tafsiran ketiga, tapi ketika disampaikan nubuat mengenai kejatuhan Raja Babel, di balik itu merupakan personifikasi dari iblis di bawah figur Raja Babel. Nah, namun pertanyaan penting yang muncul di sini adalah apabila ayat ini ditafsirkan merupakan personifikasi dari iblis di bawah figur Raja Babel, maka apakah itu artinya ayat ini mengafirmasi bahwa iblis pernah menyandang gelar Hillel? Atau latinnya Lucifer? Atau Inggrisnya Morning Star? Atau Indonesianya Bintang Timur, Bintang Fajar? Apakah iblis benar-benar pernah menyandang gelar itu? Jawaban saya dengan tegas, tidak. Iblis tidak pernah menyandang gelar Hillel, tidak pernah menyandang gelar Lucifer, tidak pernah menyandang gelar Morning Star, Bintang Timur, Putra Fajar, tidak pernah sama sekali. Karena itulah di dalam Yesaya 14 ayat 12 ini di bawah figur Raja Babel, iblis diejek sebagai Hillel. Iblis tidak pernah sama sekali menyandang gelar sebagai Hillel tersebut. Mengapa? Secara historis, Raja Babel yang sombong itu disebut Hillel. Bukan karena ia pernah menyandang gelar itu, melainkan karena ia sendiri mengakui dirinya sebagai Hillel. Dia, Raja Babel itu mengakui dirinya sendiri sebagai Hillel. Karena itulah dalam nubuat tersebut, Yesaya menyebut Raja Babel dengan menggunakan gelar tersebut dengan nada ejekan ketika menubuatkan mengenai kejatuhannya. Itu secara historis. Secara figuratif tadi, iblis juga tidak pernah menyandang gelar Hillel. Karena tadi dikatakan bahwa teks itu juga merupakan personifikasi dari iblis di bawah figur Raja Babel. Maka secara figuratif, seperti Raja Babel yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Hillel, sebagai Lucifer, sebagai bintang timur, sebagai bintang fajar, iblis juga tidak pernah menyandang gelar Hillel, menyandang gelar Lucifer, menyandang gelar bintang timur, bintang fajar, tidak pernah. Tetapi di dalam pemberontakannya, iblis mengakui dirinya sebagai Hillel karena dia hendak menyamai putra Allah, yaitu Yesus Kristus yang adalah bintang timur itu, bintang fajar itu. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mungkinkah Allah menyampaikan nubuat, suatu nubuat melalui nabinya dengan nada mengejek? Jawaban saya, mengapa tidak? Mungkin saja. Contoh, Allah mengejek para musuhnya digambarkan dengan sangat jelas dalam Mazmur 2 ayat 4. Dalam ayat itu dikatakan, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Nah, karena itulah di dalam Yesaya 14 ayat 12 ini di bawah figur Raja Babel, iblis diejek sebagai Hillel. Jadi di sini bukanlah nubuat Nabi Yesaya yang salah, tetapi cara orang menafsirkan ayat tersebut yang seringkali salah. Lagi pula di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak pernah ada di bagian manapun dalam Alkitab yang menyebut bahwa kata Hillel, Lucifer, Morning Star, bintang timur, bintang fajar, sebagai nama atau gelar iblis. Buktinya setelah nubuatan tersebut disampaikan dan kejatuhannya, iblis tidak pernah lagi disebut dengan nada ejekan memakai gelar itu. Untuk lebih memahami hal ini, berikutnya saya coba memberikan contoh analoginya. Seorang yang bernama Yahya Waloni mengaku bahwa dirinya adalah pendeta, padahal ia bukan pendeta. Lalu dengan nada ejekan saya mengatakan bahwa Yahya Waloni adalah seorang pendeta. Yahya Waloni adalah seorang pendeta yang berdusta. Pertanyaannya,
Apakah dengan menyebut Yahya Waloni dengan sebutan pendeta membuktikan bahwa Yahya Waloni itu benar-benar seorang pendeta? Tentu saja tidak. Saya sedang menyebut dia itu pendeta sebagai ejekan karena ia mengaku dirinya pendeta. Itu nada ejekan ketika saya mengatakan bahwa Yahya Waloni adalah seorang pendeta yang berdusta. Bukan karena saya mengaku dia sebagai pendeta. Itu nada ejekan karena dia mengaku-ngaku dirinya pendeta. Nah, satu contoh lain dalam Alkitab memperjelas hal ini. Suatu ketika di Gunung Karmel, Nabi Elia mengejek para nabi Baal. Dia berkata demikian. Pada waktu tengah malam dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18:27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka katanya. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin dia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum pernah terjaga. 1 Raja-Raja 18. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika Elia menyebut Baal dengan sebutan Allah dengan nada ejekan, itu membuktikan bahwa Baal adalah benar-benar Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Elia tidak mengakui bahwa Baal itu Allah, tetapi dia sedang mengejek. Pergilah lebih keras. Bukankah dia Allah, katanya. Dengan menyebut dia sebagai Allah, menyebut Baal itu sebagai Allah. Elia bukan mengakui bahwa Baal Allah, tidak. Dia sedang mengejek. Karena nabi-nabi itu menyebut Baal sebagai Allah. Jawaban tentu saja jelas. Elia tidak pernah mengakui bahwa Baal itu Allah. Dia sedang mengejek. Kira-kira begitulah tepat yang dilakukan oleh Nabi Yesaya dalam nada ejekan terhadap Raja Babel yang sekaligus figuratif dari iblis. Raja Babel mengaku-ngaku dirinya sebagai Helel, bintang timur, bintang fajar, sebagai Lucifer. Iblis di bawah figur Raja Babel dengan kesombongannya mengaku dirinya sebagai Helel, sebagai Lucifer, sebagai bintang timur, sebagai bintang fajar. Dia bukan, tapi dia mengaku-ngaku. Jadi iblis di bawah figuratif Raja Babel dari sejak semula memang bukan dan tidak pernah disebut sebagai penyandang gelar Helel, Lucifer, Morning Star, bintang timur, bintang fajar. Tidak. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah iblis mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Helel. Karena ia hendak menyamai putra Allah itu Yesus Kristus, sang Helel yang sesungguhnya. Hal ini terungkap dari pengakuan yang berkata, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ibraninya Elion, Yesaya 14 ayat 30. Jadi di sini penipuan dari iblis tersingkap. Ia ingin menyamai Allah sangat jelas, bagaikan kristal. Dia penipu, dia pendusta. Iblis ingin menjadi dan menyamai Allah. Yang ingin berkuasa seperti Allah. Dan dosanya ini merupakan tantangan langsung terhadap kuasa dan otoritas Allah. Memang benar apa yang dikatakan Alkitab bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 4. Yang terus menipu dengan menyamar sebagai malaikat terang. Kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis bukan malaikat terang. Dia bukan Helel, pembawa terang. Dia bukan Lucifer, pembawa terang. Dia bukan bintang timur, putra fajar. Karena Helel, Lucifer, bintang timur, bintang fajar itu adalah cahaya, pembawa terang. Iblis bukan. Dia hanya menyamar, menipu. Bahkan ironisnya selama bertahun-tahun, orang-orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen yang Alkitabiah, khususnya kaum fundamentalis di Indonesia, dan juga banyak kaum Pentakostal, telah banyak terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Sehingga mereka memberikan stigma negatif atas penggunaan kata Helel, kata Lucifer, yang dalam 2 Petrus pasal 1 merujuk kepada Yesus. Morning Star, bintang fajar, telah digunakan menjadi nama iblis. Yang seharusnya gelar itu tidak pernah sama sekali disandang oleh iblis. Hal ini sebabkan iblis itu memang ahli dalam menipu dan berdusta, meniru, berdusta dan menipu. Sebagai contoh, Allah itu maha tinggi.
Elion. Lalu iblis juga hendak menyamai Allah yang Maha Tinggi. Allah disembah, lalu iblis juga ingin disembah. Putra Allah Yesus Kristus disebut Helel, Lucifer, Morning Star, bintang timur, bintang fajar. Lalu iblis juga menipu dengan mengaku-ngaku, mengklaim dirinya sebagai Helel, sebagai Lucifer, sebagai Morning Star, sebagai bintang timur, sebagai bintang fajar. Padahal tidak, dia mengaku-ngaku. Nanti di akhir zaman, iblis akan buat trinitas palsu. Trinitas sejati adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di akhir zaman, iblis akan tiru trinitas dan buat trinitas palsu itu. Iblis, binatang, dan nabi palsu. Tapi ketiganya, iblis, binatang, dan nabi palsu ini akan dibuang atau berakhir di dalam gena atau neraka. Wahyu 20 ayat 10. Yang lebih mengerikan lagi ialah akhir-akhir ini ada satu ajaran yang menyatakan bahwa iblis itu adalah putra Allah. Ini adalah ajaran sesat yang berasal dari iblis yang diajarkan oleh Erastus Sabdono. Mengapa saya katakan ajaran ini dari iblis? Nanti saya jelaskan lagi di bagian selanjutnya. Karena iblis ingin meniru Yesus yang ada satu-satunya putra tunggal Allah, monogenesis, putra satu-satunya putra tunggal Allah. Satu-satunya putra Allah atau putra tunggal Allah. Iblis dari dulu selalu ingin jadi seperti Allah. Karena itu ia selalu meniru, memalsukan hal-hal yang terkait dengan diri Allah. Sekarang saya ingin menjelaskan bahaya menyebut iblis dengan sebutan Lucifer. Perhatikan baik ini. Bahayanya menyebut iblis dengan sebutan Lucifer. Yang pertama, orang-orang atau mereka yang menyebut iblis dengan nama Lucifer telah membuat opini dan persepsi mereka sendiri dengan menolak pernyataan yang jelas dari Alkitab. Setiap orang Kristen bebas memiliki asumsi, opini, persepsi, dan keyakinan yang berbeda tentang sesuatu hal. Namun keyakinan itu harus didasarkan pada kebenaran dinyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Pernyataan yang jelas dalam Alkitab harus menjadi acuan normatif bagi kita dalam membangun sebuah doktrin yang kokoh. Sedangkan pernyataan yang tidak jelas, kurang jelas, samar-samar, dan bersifat tafsiran subjektif harus tunduk pada pernyataan yang jelas. Di dalam Alkitab, nama dan gelar iblis disebutkan dengan jelas. Namun tidak ada satupun bagian Alkitab menyatakan bahwa nama iblis, gelar iblis adalah Lucifer. Tidak ada. Sudah terlalu lama orang-orang Kristen tertentu menyebut iblis dengan nama Lucifer. Padahal itu tidak adalah naskah asli Alkitab Ibrani dan Yunani. Orang-orang ini dengan sengaja mengabaikan menyebut iblis dengan gelar-gelar yang justru paling banyak disebutkan dalam Alkitab untuk iblis. Misalnya tadi Satan, Satanos, Diabolos, Drakon atau naga, Belzebul atau penghulu setan. Itu adalah nama-nama yang dengan jelas disebutkan di dalam Alkitab sebagai gelar-gelar atau nama untuk iblis. Tidak ada Lucifer. Jangan mengarang, jangan membuat opini sendiri, persepsi sendiri yang bertentangan dengan pernyataan yang jelas di dalam Alkitab. Jadi bahaya pertama adalah mereka yang menyebut iblis dengan nama Lucifer telah membuat opini, persepsi mereka sendiri dengan menolak pernyataan yang jelas dari Alkitab. Yang kedua, bahaya menyebut iblis dengan sebutan Lucifer adalah yang kedua. Mereka yang menyebut iblis dengan nama Lucifer telah ditipu oleh iblis. Tidak berlebihan apabila saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang mengatakan istilah Helel, Lucifer, Latinnya, ya, Helel itu bahasa Ibrani tadi. Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, bahasa Indonesianya bintang timur atau bintang fajar. Nah, tidak berlebihan apabila saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa istilah-istilah tersebut sebagai sinonim atau bahkan nama diri dari iblis adalah orang-orang yang bukan hanya telah melakukan kesalahan semantik dalam studi eksegesis, tetapi juga telah ditipu oleh iblis. Bisa jadi ditipu iblis karena ketidaktahuannya, atau bisa juga karena ajaran salah yang diwariskan turun-temurun. Mengapa saya berani mengatakan orang-orang tersebut telah ditipu oleh iblis? Karena iblis memang sangat ingin disebut dengan gelar Helel, dengan gelar Lucifer, dengan gelar Morning Star, dan gelar bintang timur, putra fajar. Gelar yang bintang fajar, gelar yang memang tidak pernah ia miliki. Menyebut iblis sebagai Lucifer berarti akan menempatkan iblis setara dengan Yesus Kristus. Perhatikan saya.
Menyebut iblis sebagai Lucifer berarti akan menempatkan iblis setara dengan Yesus Kristus. Mengapa? Karena satu-satunya yang berhak menyandang gelar Helel, Lucifer, Morning Star, bintang timur, bintang fajar adalah Kristus sendiri. Kristus sendiri mengenakan gelar ini untuk dirinya, sebagaimana ditulis oleh Rasul Yohanes demikian. Di dalam Wahyu 22 ayat 16, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas itu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, the bright and morning star dalam King James Version. Dan kalau kita bandingkan Wahyu 22 ayat 16 menyatakan Yesus adalah bintang timur, maka 2 Petrus pasal 1 ayat 19 yang menyebut bintang timur mengacu pada Yesus dengan menggunakan bahasa Latinnya Lucifer, jelas itu adalah Yesus. 2 Petrus 1 ayat 19 kata Lucifer di sana, bintang timur sana adalah Lucifer. Dan dalam King James, the bright of morning star, bahasa Latinnya 2 Petrus 1:19 itu adalah Lucifer. Itu mengacu kepada Yesus. Gelar the bright morning star ini merupakan terjemahan dari terjemahan Inggris New International Version dari frase Yunani Ho Aster, Ho Lampros, Kai Ortrinos yang diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia, firman Allah yang hidup dengan bintang fajar yang cemerlang. Ini adalah gelar bagi Yesus Kristus yang disebutkan paling akhir dalam Alkitab. Karena gelar ini muncul di pasal terakhir Alkitab. Sungguh tepat bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya the bright morning star, bintang fajar yang cemerlang. Dalam terjemahan Alkitab Indonesia, firman Allah yang hidup. Atau bintang timur yang gilang gemilang, terjemahan Alkitab Indonesia, Alkitab Indonesia terjemahan baru. Jadi gelar bintang fajar ini menjadi lambang pengharapan zaman Mesias yang akan mengakhiri zaman kegelapan. Kristus sebagai bintang fajar yang cemerlang menandai dan mengantisipasi datangi langit dan bumi baru di masa yang akan datang. Gelar ini diberikan kepada Kristus untuk menyatakan bahwa kedatangannya dilukiskan seperti bintang yang menerangi seluruh pelosok langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 23, Wahyu 22 ayat yang ke-5. Bahkan orang seperti Erastus Sabdono, nah saya singgung tadi atas, tak tertipu oleh iblis karena mengaku dan terus-menerus menyebut iblis sebagai Lucifer dalam khotbah maupun buku-bukunya. Akhirnya kesesatan dari teori corpus delicti Erastus Sabdono yang pernah saya tanggapi mencapai puncaknya pada pernyataan bahwa Lucifer atau iblis adalah putra Allah. Dalam buku kristologinya, mengenal pribadi Kristus, di halaman 147 sampai 149, Erastus Sabdono mengakui bahwa iblis yang dia sebut sebagai Lucifer itu adalah putra Allah. Dia berkata demikian dalam buku Kristologi mengenal pribadi Kristus halaman 147 sampai 149 yang ditulis oleh Erastus Sabdono. Dalam hal ini dikatakannya, dalam hal ini dapat disaksikan dua putra Allah yang berjuang untuk merebut kemenangan. Lucifer adalah putra Allah yang memberontak. Dan Tuhan Yesus Kristus, putra tunggal yang berdiri di pihak Bapa untuk melakukan kehendaknya. Kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa atau berarti kalah atau gagal, maka cita-cita Lucifer berkuasa menyamai Allah bisa tercapai. Inilah yang memang diinginnya dan terus diupayakan oleh oknum jahat tersebut. Kalau Yesus kalah, maka iblis menjadi Tuhan untuk kemuliaan diri sendiri. Untuk ini Tuhan harus menang untuk merebut bintang timur. Wahyu 22 ayat 16. Dan menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Filipi 1 ayat 10. Dengan kesediaannya sebagai kurban dan tampil sebagai pemenang pribadi Kristus, maka ia bisa menjadi korpus delikti guna merebut segala kuasa di surga dan di bumi. Jelas pernyataan Erastus Sabdono ini benar-benar sesat. Satu kesesatan yang menyatakan bahwa ada dua putra Allah, yaitu Yesus Kristus dan Lucifer atau iblis. Itu jelas sesat. Yang kedua mengatakan bahwa bintang timur istilah itu telah direbut oleh iblis. Itu jelas salah. Dari dulu dan sampai kapanpun bintang timur itu tidak pernah diberikan kepada iblis. Gelar itu milik Yesus. Dan Yesus tidak perlu merebutnya. Maka disuruh Alkitab tidak ada dikatakan iblis itu ada Lucifer. Tidak ada dikatakan iblis itu adalah bintang timur. Tidak ada dikatakan iblis itu adalah bintang fajar. Itu adalah karangan.
baca 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Kata Lucifer di sana mengacu kepada Yesus. Yesaya pasal 14 itu tafsiran, dan saya jelaskan. Orang salah tafsir terhadap itu lalu mengatakan seakan-akan iblis adalah Lucifer. Tidak, dia mengaku-ngaku. Raja Babel yang sombong itu mengaku-ngaku dia adalah Helel, dia adalah Lucifer. Dia tidak pernah disebut sebagai Helel atau Lucifer. Itu adalah nada ejekan karena dia mengakui dirinya. Allah tidak pernah mengakui Raja Babel dan juga iblis sebagai Helel atau Lucifer. Ini yang harus pahami. Makanya Rasul Sabdono telah ditipu oleh iblis. Dalam kesesatannya mencapai puncak, dia akhirnya menyamakan Lucifer setara dengan anak Allah itu Yesus Kristus. Karena dia menyebut Lucifer juga sebagai putra Allah. Nah, sekarang yang ketiga, bahayanya kalau menyebut iblis dengan sebutan Lucifer, dengan nama Lucifer. Yang ketiga, mereka yang menyebut iblis dengan nama Lucifer telah melampaui Kristus dan para rasul. Telah melampaui Kristus dan para rasul. Dalam kajian demonologis yang saya pelajari, nama Helel, Latinnya Lucifer, Ibraninya Helel, Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, Indonesianya bintang timur, bintang fajar, dianggap sebagai sinonim dengan iblis. Bahkan merupakan nama diri dari iblis, termasuk yang diajarkan oleh Rasul Sabdono. Namun faktanya di seluruh Alkitab, baik orang Yahudi di Perjanjian Lama, dengar saya, bahkan Kristus sendiri dan para rasul, tidak pernah menggunakan kata Lucifer, kata Helel tersebut sebagai sinonim atau nama diri bagi iblis. Tidak pernah menggunakan kata Helel, kata Lucifer, kata bintang timur, putra fajar sebagai sinonim atau nama diri untuk iblis. Tidak pernah. Cari, silakan cek. Istilah Lucifer sebagai nama diri iblis muncul atas kesalahpahaman para penafsir terhadap terjemahan Alkitab Latin Vulgata di abad keempat yang menerjemahkan Helel dengan Lucifer, yang kemudian kata ini diadopsi dalam terjemahan King James Version pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang oleh beberapa penafsir, Alkitab khususnya para pengagung King James Version dianggap sebagai nama iblis. Padahal ini kesalahan. Santo Jeremy sendiri tidak menjelaskan bahwa iblis itu adalah Lucifer, tidak. Tapi tertafsiran terhadap Vulgata. Orang-orang yang menafsirkan adalah yang salah. Nah, karena Kristus dan para rasul sama sekali tidak menyebut iblis dengan sebutan Lucifer, tetapi dengan sebut-sebutan lain seperti Satanos, Diabolos, Drakon, Belzebul, maka sudah seharusnya kita juga tidak menyebut iblis dengan sebutan Lucifer. Karena ketika Anda menyebut iblis sebagai Lucifer, Anda sedang menyebut dia pembawa terang, pembawa cahaya, dan menyamakannya dengan putra Allah, yaitu bintang timur, putra fajar, pembawa terang itu. Jangan pernah melakukan itu. Jangan pernah meninggikan iblis dengan menyebut dia Lucifer. Saya tidak mau. Dan saya mengingatkan saudara untuk jangan menyebut iblis dengan sebutan Lucifer. Sebut iblis sebagai apa? Satanos, musuh, lawan kita. Sebut dia sebagai Diabolos, pendakwa, pemfitnah. Sebut dia sebagai drakon atau naga. Kelicikan, yang licik, yang menipu, yang mendusta. Sebut dia sebagai Belzebul. Dia Belzebul. Tapi jangan pernah menyebut dia dengan Lucifer. Jangan pernah menyebut dia dengan bintang fajar. Jangan pernah menyebut dia dengan bintang timur. Jangan pernah menyebut dia dengan Lucifer dan Helel. Karena dia memang tidak pernah disebutkan baik oleh Kristus maupun oleh para rasul. Dan orang-orang Yahudi juga tidak pernah menyebutnya sebagai seperti itu. Siapa era Rasul Sabdono? Siapa para fundamentalis yang telah ditipu oleh iblis dengan menyebut iblis sebagai Lucifer, pembawa terang? Mereka telah ditipu oleh iblis dengan liciknya. Perlu juga diketahui bahwa bentuk nominatif maskulin pada kata Ibrani Helel apabila merujuk pada akar verbanya, maka kata ini dapat berarti bersinar, menunjuk kepada bintang pagi atau bintang fajar yang saat ini dikenali sebagai planet Venus. Karena itulah Santo Jeremy di abad keempat menerjemahkan kata Ibrani Helel ini dalam Vulgata dengan kata bahasa Latinnya Lucifer, karena memang kata tersebut merujuk pada planet Venus yang berarti cahaya terang atau pembawa terang. Jadi istilah Lucifer ini tidak dimaksudkan oleh Santo Jeremy mengacu kepada nama iblis, tidak. Seperti yang dipahami oleh beberapa orang saat ini, termasuk para fundamentalis Suhento Liau dan juga Erastus Sabdono. Jika memang iblis
memang istilah Lucifer yang dimaksudkan oleh Santo Jeremy mengacu pada iblis, maka tentu saja ini akan menabrak langsung dalam 2 Petrus 1 ayat 19 yang jelas menyebut bahwa dalam Vulgata 2 Petrus 1:19 itu bintang timur itu menunjuk kepada Yesus. Dengan jelas konteks penggunaan kata tersebut dalam 2 Petrus 1:19, kata Lucifer dalam bahasa Latin di sana mengacu kepada Yesus, merujuk kepada Yesus. Namun Alkitab Latin Vulgata ini jelas-jelas menggunakan kata Lucifer terjemahkan dengan bintang timur dalam ayat tersebut secara kontekstual merujuk kepada Yesus, 2 Petrus 1:19. Dan sama sekali tidak merujuk kepada iblis. Dengan demikian menyebut Lucifer sebagai sinonim atau bahkan nama iblis tentu saja merupakan kesalahan kekeliruan karena telah tertipu. Akhirnya closing statement saya. Pernahkah kita memikirkan kembali apa yang dimaksudkan dengan slogan Back to the Bible? Bagi saya pribadi slogan tersebut berarti kita harus belajar dan kembali kepada pernyataan Alkitab yang jelas. Itu artinya kita harus menggali isi Alkitab sampai ke naskah Ibrani dan Yunani dengan kembali ke pola pikir Alkitab. Itu merupakan hal yang keliru apabila kita mendebatkan istilah tertentu berdasarkan terjemahan yang berbeda-beda yang telah disesuaikan dengan budaya dan konteks di mana Alkitab tersebut diterjemahkan dan bukan berdasarkan konteks dan budaya saat naskah Alkitab ditulis. Saya pernah didatangi oleh seorang anak muda yang mengatakan kepada saya, karena perkenalan di Facebook, dia mengatakan bahwa Yesus disebut bintang timur dan iblis Lucifer itu adalah bintang fajar. Dia datang ke rumah saya dan mengatakan bahwa Tuhan sendiri menyatakan kepadanya di dalam mimpinya bahwa gelar bintang timur itu adalah Yesus, sedangkan bintang fajar itu adalah iblis. Dan dia cerita bahwa dia pernah bertemu dengan iblis, melihat iblis ganteng, bahkan lebih ganteng dari bintang film Korea. Bintang drama Korea. Saya katakan kepada dia, kamu ditipu oleh iblis. Karena di dalam Alkitab tidak pernah iblis disebut sebagai Lucifer. Lucifer itu artinya pembawa terang, cahaya terang, pembawa cahaya terang. Kapan iblis itu pembawa cahaya terang? Iblis pendusta, bapa segala dusta, dia penipu, dia musuh kita. Jangan diberi gelar pembawa terang. Alkitab tidak melakukannya. Yesus tidak, para rasul tidak, orang-orang Yahudi tidak. Anda berdasarkan mimpi menyebut dia Lucifer. Pembawa terang, kan aneh, tidak ada di Alkitab. Anak ini marah kepada saya ketika saya beritahu seperti itu. Dia katakan kalau Bapak menyebut Yesus sebagai bintang fajar, karena bintang fajar, bintang timur itu sinonim. Itu bahasa Indonesia dari terjemahan Inggris Morning Star. Bahasa Inggris Morning Star ini dari bahasa Latin Hellel tadi. Lucifer, bahasa Latin Lucifer, Hellel. Dia bahkan hendak menyampaikan kata-kata kutuk kepada saya. Lalu saya kata, waktu dia hendak mengucapkan kata-kata kutuk, saya langsung katakan, dalam nama Yesus diam. Dia kaget, wajahnya memerah gelap. Saya katakan kepada dia, kamu pulang atau kamu masuk ke rumah dan saya akan layani pelepasan. Tidak, itu kata-kata dari Tuhan kutuk. Saya bilang, dalam nama Yesus saya perintahkan kamu diam, jangan bicara. Tidak sempat dia menyampaikan kata-kata kutuk itu. Saya suruh dia pergi. Kenapa? Karena saya tahu trik dari iblis seperti ini. Hendak memberikan kutukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Saya tidak percaya. Karena saya percaya kepada Yesus yang melindungi saya. Karena dia berdasarkan mimpi. Saya berdasarkan Alkitab. Pernyataan Alkitab jelas. Saya bukan tidak percaya pada mimpi. Tapi mimpi itu bersifat subjektif. Lah kalau ada orang datang kepada saudara tiba-tiba. Ya, kalau saudara tiba-tiba bermimpi. Saudara menikah lagi. Lalu ngomong dengan istri saudara. Ma, tadi saya mimpi. Di mimpi saya punya istri 2. 1 mama dan 1 ada lagi seorang perempuan. Lalu saudara menerima itu sebagai sesuatu dari Tuhan yang bertentangan dengan Alkitab, bagaimana bisa? Itu sama seperti tadi. Mengatakan nama iblis Lucifer berdasarkan mimpinya, bintang fajar Lucifer, lalu mengatakan dia sebagai bintang timur. Sedangkan Alkitab tidak pernah mengatakan iblis sebagai bintang timur, sebagai Lucifer, tidak ada. Tunjukkan kepada saya, kasih tahu saya di mana. Saya sudah jelaskan di depan tadi. Jangan bermain-main dengan pengajaran Alkitab.
Sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting. Jangan menjadikan iblis sebagai Lucifer, bintang fajar, bintang timur, pembawa cahaya, pembawa terang. Anda terlalu bodoh dibodohi oleh iblis ketika Anda mengatakan iblis sebagai Lucifer. Anda mengatakan iblis pembawa terang. Dia penipu, dia menyamar sebagai malaikat terang, bukan pembawa terang. Jangan mau dibodoh-bodohi. Apalagi dengan mimpi seperti itu. Sebab di awal opening statement saya tadi, saya sudah mengingatkan kepada kita bahwa semua pengertian teologis yang telah kita miliki sebelumnya agar tunduk pada otoritas Alkitab. Artinya pengertian-pengertian teologis dan doktrinal yang telah kita miliki sebelumnya tidak boleh mempengaruhi penafsiran kita terhadap Alkitab. Ringkasnya, pengertian yang telah kita miliki sebelumnya harus sesuai dengan pernyataan Alkitab dan bersedia dikoreksi oleh Alkitab. Hanya pengertian, tafsiran, pandangan teologis yang sesuai dengan Alkitab dan telah menerapkan prinsip hermeneutik yang sehat yang patut dianggap benar. Perlu dipahami apabila doktrin diartikan sebagai suatu prinsip kebenaran yang berisi pokok-pokok iman yang diajarkan oleh Alkitab yang telah disusun secara sistematis, maka Alkitab dengan ayat-ayat yang jelas harus menjadi sumber dari semua ajaran Kristen. Pengajaran Alkitabiah haruslah merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena itu saya tidak percaya label Alkitabiah dari para fundamentalis seperti Swetoliau yang mengatakan iblis namanya adalah Lucifer. Mereka tidak Alkitabiah sama sekali. Omong kosong. Orang-orang seperti Swetoliau ini. Oleh karena itu tidak mungkin mengajarkan kebenaran yang saling bertentangan, kontradiktif satu dengan yang lain, walaupun ada kemungkinan terdapat kebenaran yang bersifat paradoks. Berikut ini beberapa petunjuk untuk merumuskan sebuah doktrin. 1. Dasarkan doktrin pada pernyataan-pernyataan yang jelas arti harafiahnya, literalnya, dan bukan berdasarkan dari kata-kata simbolik, kiasan, atau yang tidak jelas. 2. Dasarkan doktrin pada perikop-perikop atau konteks yang bersifat pengajaran atau didaktik. Ini tidak berarti bahwa bagian-bagian yang naratif dalam Alkitab tidak mengandung makna teologis pengajaran, tapi dasarkan doktrin pada perikop-perikop yang bersifat didaktik. Yang ketiga, dasarkan doktrin pada seluruh kebenaran atau total skriptura. Ya, bukan hanya sola scriptura, tapi total scriptura. Dasarkan doktrin pada total scriptura atau seluruh kebenaran Alkitab. Tidak cukup kalau hanya sebagian kebenaran. Tidak bijaksana jika merumuskan doktrin dari kebenaran yang tidak disebutkan dalam Alkitab. Tidak bijaksana menyebut iblis dengan nama Lucifer. Bahkan merupakan kebodohan kan tipu oleh iblis. Karena memang tidak ada di dalam Alkitab. Yang keempat, bagaimana merumuskan doktrin? Pakailah semua prinsip-prinsip umum hermeneutik, gramatikal, historik untuk menafsirkan dan merumuskan doktrin. Dan yang terakhir, hindari unsur-unsur spekulasi dalam merumuskan doktrin. Jangan berspekulasi ketika merumuskan sebuah doktrin. Karena itu harus kembali ke poin 1 tadi, dasarkan doktrin pada pernyataan-pernyataan yang jelas. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.